Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Semoga saja di kesempatan yang baik ini ya, kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan, kita hanya sekedar melaporkan ini bahwasanya untuk cuaca ya di daerah kami untuk beberapa hari ini kebetulan tidak ada turun hujan. Nah, hal ini juga ya yang nantinya biasanya akan mempunyai imbas pada masalah imunitas dari endok-endok kita. Manakala cuaca yang tidak stabil ini ya, untuk masalah perawatan pesan saya ini buat rekan-rekan semuanya, lakukanlah perawatan harian yang maksimal dan harus diimbangi pula dengan rangsum pakan, yang mana rangsum pakan tersebut mempunyai imbas yang positif terhadap masalah imunitas dari tubuh endok-endok kita. Nah, kalau di kandang kami ya rekan-rekan semuanya tentunya juga udah tahu semua ya bahwasanya kami di dalam hal masalah rangsum pakan menggunakan kolaborasi antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Pakan alternatif kami ya terdiri dari azolla, bahkan juga kadang-kala kita menggunakan yang namanya daun pepaya dan juga daun mengkudu. Hal ini tentunya mempunyai harapan besar ya agar untuk masalah imunitas dari tubuh endok-endok kita ini di musim yang katakanlah pancaroba ini ya senantiasa bisa stabil dan juga senantiasa bisa jauh atau terhindar dari yang namanya bibit penyakit. Nah, di dalam beternak endok itu juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini yang perlu diketahui, masalah penyakit itu memang senantiasa hampir sangat rentan sekali. Apalagi mendekati musim penghujan ya atau masa peralihan seperti ini, untuk masalah kesigapan kita ya di dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang negatif ya yang dimungkinkan juga bisa menghantui untuk kandang kita, itu memang sebaiknya harus kita lakukan sedini mungkin. Nah, banyak sekali ya rekan-rekan kita yang mengeluhkan ini ketika untuk endok-endoknya itu sudah terkena penyakit ataupun virus ya, baru mereka menanyakan mengenai masalah solusinya atau obatnya. Nah, kalau sepengetahuan kami juga ya rekan-rekan semuanya, untuk masalah endok ini apabila sudah terkena penyakit ya, itu saya kira untuk masalah kesembuhan ataupun obatnya itu memang sangat sulit sekali. Mungkin juga 90% ya bisa dikategorikan akan menemui atau menjumpai yang namanya kematian. Makanya untuk saran kami juga ya, silakan untuk rekan-rekan semuanya harus pandai-pandai ya menyiasati atau mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, kebetulan juga ya untuk rekan-rekan bahwasanya untuk kandang kami ini ya kita mempersiapkan yang namanya endok atau ternak endok pembesaran. Nah, ini ya untuk jumlah populasi kami sekitar hampir 80 ekoran ya, karena kemarin juga kita tambah dengan susulan untuk populasi yang baru. Nah, kemudian juga untuk usianya ini ya, ini mungkin juga tidak bisa sama ya rekan-rekan. Mungkin ada tenggang sekitar 1 mingguan, bahkan sampai ada yang 2 mingguan. Dalam artian, dalam satu kandang ini untuk masalah usianya itu hampir tidak sama. Nah, motif kami ya, atau tujuan kami untuk melakukan pembesaran ini, kita mengharapkan ketika nanti menjelang hari Lebaran ya, untuk endok-endok kita yang ada di kandang utama itu harus kita keluarkan ya, dan kita ganti dengan calon siapan baik indukan maupun pejantan. Nah, tujuannya ini juga kita melakukan rotasi ya rekan-rekan, agar untuk usia dari indukan maupun pejantan yang ada di kandang utama itu senantiasa fresh ya, dalam artian per tahun sekali memang harus kita keluarkan. Nah, keunggulan ya rekan-rekan, kita melakukan kolaborasi ya antara ternak endok pembibitan dengan ternak endok pembesar ini. Manakala untuk endok-endok kita ya yang ada di kandang utama tadi sudah menginjak usia tua ya dan harus dikeluarkan, kita tidak usah repot-repot harus mencari bahan siapan. Nah, kita cukup bisa membuat sendiri ya, walaupun dengan biaya yang lumayan mahal ini. Tapi kita harus pandai-pandai juga untuk menyiasati masalah pakannya.
Nah, kalau di kandang kami juga ya, dikarenakan untuk usianya nanti sampai panjang ya rekan-rekan, sampai menjadi siapan pejantan maupun indukan. Untuk masalah pakannya pun harus kita kasih pakan yang memang kebanyakan alternatif. Nah, pakan ini tujuannya adalah agar untuk masalah biaya ya yang kita keluarkan bisa kita tekan seminimal mungkin ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Nah, nanti ketika di momen lebaran, untuk endok-endok yang ada di kandang utama ini kita jual ya, manakala untuk harganya biasanya juga lumayan tinggi. Nah, hal ini kita lakukan di samping tadi ya rekan-rekan, kita gunakan untuk rotasi, kita pun juga mengharapkan keuntungan dari penjualan endok-endok yang sudah dewasa. Nah, kalau di momen lebaran tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya ya sudah tahu semua, untuk harga jual dari endok itu sudah lumayan tinggi atau memang sangat mahal sekali. Apalagi untuk yang namanya endok pejantan ya, manakala di momen lebaran untuk harganya pun nyaris lumayan mahal. Nah, kalau kita ya rekan-rekan semuanya harus mengolaborasikan untuk usaha ternak endok pembibitan dan juga pembesar ini, silakan rekan-rekan semuanya untuk jumlah populasi yang dikelola itu pun tidak harus dengan jumlah yang besar. Nah, ini kenapa ya? Tadi pun sudah kita bahas, tentunya ini berkaitan erat dengan yang namanya biaya pakan. Jangan sampai ya kita peternak endok ini dengan mempunyai mindset atau pikiran ya, memburu untuk hasil yang luar biasa di hari lebaran, kita tidak memperhatikan masalah jumlah biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, pada akhirnya nanti tentu juga hal ini akan menyebabkan kerugian ya, apalagi kalau tidak didukung dengan pola perawatan yang betul-betul maksimal. Karena kita tahu juga di musim seperti ini kerentanan masalah penyakit ya di usia dini dalam artian ternak endok pembesaran itu memang sangat rentan sekali. Untuk masalah imunitas dari endok-endok yang masih kecil tersebut ya, memang kebanyakan belum kuat ya dengan cuaca yang peralihan atau memang cuaca yang berada di musim penghujan. Nah, mungkinnya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ya, walaupun hanya cuma sekedar jagong saja ini, dikarenakan untuk rekan-rekan semuanya saya yakin ya yang sudah serius menekuni usaha ternak endok ini, masalah perawatan harian yang baik itu bagaimana, saya yakin untuk rekan-rekan semuanya sudah paham. Tetap semangat di dalam beternak ya untuk rekan-rekan semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.